Di balik janji kehidupan yang lebih baik, terdapat kisah pilu seorang perempuan yang datang ke negeri orang dengan harapan besar, namun harus menerima kenyataan pahit yang mengiris hati. Begitu banyak impian yang hancur di tengah gemerlap kota besar, dan kebahagiaan yang dibayangkan malah berubah menjadi jeratan yang tak terlepas. Inilah kisah tentang seorang perempuan yang terjebak dalam kekejaman, di balik kemewahan yang tampak di luar. Halo sahabat, sebelum melanjutkan ke cerita penuh emosi ini, pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang menguras perasaan dan membuka mata. Mari kita mulai kisah selengkapnya. Lestari adalah seorang perempuan muda yang lahir dan besar di sebuah desa kecil yang penuh dengan keterbatasan. Sejak kecil, ia menyaksikan keluarganya hidup dalam kemiskinan. Ayahnya seorang petani yang hanya mengandalkan tanah yang tak pernah cukup untuk menghidupi mereka, sementara ibunya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga yang tak pernah selesai. Lestari selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya, dan impian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya selalu menyelubungi pikirannya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran kemiskinan adalah dengan bekerja keras dan meraih mimpi besar. Ketika sebuah tawaran pekerjaan datang dari sebuah agen tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri, Lestari melihatnya sebagai kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Setelah berbicara dengan orang tuanya, ia memutuskan untuk merantau ke negeri yang jauh dengan harapan bisa mengubah nasib keluarganya. Dengan keberanian yang terkadang mengalahkan rasa takutnya, Lestari berangkat ke luar negeri tanpa tahu apa yang akan ia hadapi di sana. Semua yang ada di benaknya hanyalah harapan akan kehidupan yang lebih baik, kehidupan di mana keluarganya tidak lagi hidup dalam kesulitan dan ia bisa mengirimkan uang setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sesampainya di negeri orang, Lestari merasa seolah-olah telah menginjakan kaki di dunia yang berbeda. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalan-jalan dipenuhi mobil-mobil mewah, dan suasana kota yang serba canggih begitu mengesankan. Semua yang ia lihat terasa seperti mimpi. Lestari berpikir, inilah dunia yang selama ini ia impikan, dunia yang jauh dari kehidupan desa yang serba sederhana. Majikan yang menerima Lestari bekerja tampak begitu ramah dan baik hati di awal kedatangan. Mereka menjanjikan pekerjaan yang nyaman dengan gaji yang tinggi, bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di kampung. Lestari merasa seolah-olah telah menemukan tempat yang tepat untuk mewujudkan impian-impiannya. Ia mulai bekerja di rumah majikan yang luas, membersihkan rumah besar, memasak, dan merawat anak-anak mereka. Semua pekerjaan yang diberikan terlihat wajar, dan meskipun lelah, Lestari merasa puas karena ia tahu bahwa ia sedang berusaha keras untuk keluarga yang ia cintai. Namun, perlahan-lahan, kenyataan yang lebih pahit mulai terungkap. Majikan yang dulu terlihat baik hati ternyata mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Perubahan kecil namun signifikan itu membuat Lestari mulai merasa tidak nyaman. Setiap pekerjaan yang ia lakukan seolah tak pernah cukup, dan ia mulai merasakan adanya ketidakadilan yang terselubung di balik senyuman majikan. Hari demi hari, Lestari mulai merasakan beban yang semakin berat. Jam kerja yang panjang dan tuntutan pekerjaan yang tiada henti mulai menggerogoti tubuhnya. Pagi-pagi sekali, ia sudah diminta untuk membersihkan rumah yang besar, memasak, dan merapikan seluruh rumah sebelum majikan bangun. Meskipun tubuhnya mulai terasa lelah, Lestari tetap berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Ia tahu, ini adalah jalan yang ia pilih demi keluarga. Namun, seiring waktu, semakin jelas bahwa pekerjaan yang ia lakukan tak pernah cukup di mata majikan. Setiap tugas yang ia kerjakan selalu dianggap kurang, meskipun ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Majikan mulai memberi kritik yang semakin tajam, seringkali tanpa alasan yang jelas. Bahkan ketika ia melakukan pekerjaan dengan sangat hati-hati dan teliti, majikan tetap saja tidak puas. Ketidakpuasan ini seringkali disertai dengan kemarahan, yang membuat Lestari merasa semakin tertekan. Tidak hanya itu, tuntutan untuk bekerja tanpa henti tanpa diberi waktu untuk istirahat membuat Lestari merasa seperti tidak lagi memiliki kehidupan. Ia mulai merasa tidak dihargai, bahkan diperlakukan seperti alat yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan majikan tanpa mempertimbangkan hak-haknya sebagai manusia. Keputusasaan mulai merayapi perasaannya, namun ia merasa terjebak, tidak bisa kembali karena tanggung jawab yang ia rasakan terhadap keluarganya.
Di malam hari, saat semuanya terlelap, Lestari sering terjaga dengan perasaan cemas yang tak kunjung reda. Ia seringkali terbangun tengah malam, mendengar suara-suara dari kamar majikan yang menuntutnya untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Meski tubuhnya sudah kelelahan, ia merasa tidak pernah cukup untuk memenuhi ekspektasi mereka. Setiap pagi, ia kembali memulai hari dengan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Tak jarang, majikan memarahinya karena pekerjaan yang dianggap belum sempurna, meskipun ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Setiap kata-kata tajam yang keluar dari mulut majikan terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Dalam kesendirian, Lestari merenung, bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu seperti ini. Rasa takut dan cemas semakin menguasai dirinya, dan meskipun ia berusaha untuk tetap kuat, perasaan itu perlahan menghancurkan semangatnya. Ia merasa terperangkap dalam sebuah rutinitas yang tak memberi ruang untuk bernapas. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang terus menguatkan dirinya: keluarga. Ia tahu bahwa di kampung, orang tuanya menantikan kiriman uang darinya. Keluarganya mengandalkan penghasilannya, dan ia merasa bertanggung jawab untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Meskipun terkadang ia merasa lelah, rasa tanggung jawab itu membuatnya terus berjuang. Namun, semakin lama Lestari tinggal di negeri orang, semakin ia merasa tak berdaya. Majikan yang dulu tampak baik hati kini memperlakukannya dengan semakin kasar. Tuntutan yang tak pernah berakhir, kekerasan verbal yang seringkali ia terima, dan penghinaan yang disembunyikan di balik kata-kata lembut membuat Lestari merasa hancur. Bahkan, gaji yang seharusnya ia terima untuk kerja kerasnya justru sering dipotong dengan alasan yang tidak jelas. Makanan yang diberikan kepadanya pun seringkali hanya sisa dari makan malam keluarga. Ia hanya bisa memakannya dengan rasa pahit, karena ia tahu bahwa ia tak bisa menolak atau meminta lebih. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara atau meminta keadilan, ia hanya mendapatkan jawaban yang menambah rasa frustrasinya. Rasa terasing, kesepian, dan putus asa semakin menghimpit hatinya. Lestari merasa seolah-olah ia telah kehilangan segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Mimpinya untuk hidup lebih baik kini terasa seperti lelucon yang menyakitkan. Semua yang ia bayangkan sebelumnya tentang kemewahan dan kebahagiaan ternyata hanyalah topeng yang menutupi kenyataan pahit. Ketika ia melihat rekan-rekannya yang bekerja di tempat lain, mereka pun sering mengisahkan hal yang sama. Hidup penuh penderitaan di balik kemewahan yang tampak di luar. Namun, Lestari tetap bertahan, karena ia tahu bahwa satu-satunya alasan ia tetap berada di sana adalah untuk membantu keluarganya, meski dengan harga yang sangat mahal. Pada suatu malam, ketika Lestari terbaring di tempat tidurnya yang sempit, ia merasa tubuhnya tidak lagi bisa bertahan. Tubuh yang lelah seharian bekerja kini semakin terasa rapuh. Namun, rasa lelah yang paling menyakitkan bukanlah fisiknya, melainkan hatinya yang semakin kosong. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dengan kasar, mengagetkannya dari lamunannya. Majikan datang dengan wajah penuh amarah, menyuruhnya untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang menurut mereka belum selesai, meskipun ia sudah mengerjakannya dengan maksimal. Suara majikan yang membentak dan mengkritiknya tanpa henti membuat Lestari merasa semakin kecil. Dalam kondisi tubuh yang hampir tidak mampu bergerak, ia harus mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk menyelesaikan pekerjaan yang dipaksakan. Setiap kata-kata tajam yang keluar dari mulut majikan seolah menusuk jantungnya, menghancurkan sisa-sisa harapannya. Ia merasa, dalam situasi seperti ini, tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima dan tunduk pada kehendak majikan. Namun, di dalam hatinya, ada suara yang berbisik bahwa ini bukan kehidupan yang ia impikan. Ia merasa seperti sebuah robot yang diciptakan hanya untuk bekerja tanpa henti, tanpa diberi kesempatan untuk hidup. Lestari merasa bahwa harapan-harapan yang ia bawa dari kampung halaman kini perlahan-lahan menguap, tergantikan oleh perasaan hampa dan ketidakberdayaan. Setiap malam, rasa takut dan kecemasan semakin menggerogoti dirinya, membiarkan dirinya terjaga dalam keheningan yang menyesakan. Lestari mulai menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam sebuah siklus yang tidak pernah ada ujungnya. Hari-hari yang penuh dengan beban pekerjaan yang tidak pernah selesai, ditambah dengan perlakuan kasar dari majikan, semakin menghancurkan semangatnya. Ketika ia melihat ke dalam dirinya,
Ia merasa semakin asing dengan sosok yang dulu penuh dengan harapan. Wajahnya yang dulu ceria kini tampak letih dan penuh kesedihan. Terkadang, ia merenung di malam hari, bertanya-tanya apakah ia akan selalu hidup seperti ini, terperangkap dalam kehidupan yang jauh dari kata bahagia. Namun, ia tahu bahwa ia tak bisa mundur, karena setiap kiriman uang yang ia kirimkan kepada keluarganya di kampung adalah harapan mereka untuk bisa keluar dari kesulitan hidup. Rasa bersalah yang semakin menghimpit hatinya membuatnya semakin terpuruk. Setiap kali ia berpikir untuk mengakhiri penderitaannya, rasa takut akan mengecewakan keluarganya kembali menghalanginya. Ia merasa seperti tidak memiliki pilihan, seperti sebuah batu yang terjebak di tengah arus kehidupan yang deras. Bahkan ketika ia melihat rekan-rekannya yang bekerja di tempat lain, mereka pun tidak jauh berbeda dalam penderitaan. Semua orang tampak terjebak dalam rutinitas yang sama, bekerja tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tak ada yang bisa merasakan kebahagiaan. Lestari mulai merasa bahwa impian untuk hidup lebih baik yang dulu ia miliki kini terasa semakin jauh, digantikan oleh kenyataan pahit yang terus menggerogoti dirinya. Setiap kali Lestari mengirimkan uang kepada keluarganya di kampung, ia merasa beban hidupnya semakin berat. Ia merasa terperangkap dalam rasa bersalah yang tak pernah berhenti. Uang yang ia kirimkan selalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa memberikan lebih banyak. Kehidupan di negeri orang jauh dari kata mudah, dan sebagian besar penghasilannya justru habis untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Majikan yang dulu berjanji memberikan gaji tinggi ternyata sering memotong sebagian besar gajinya tanpa alasan yang jelas. Lestari merasa tidak punya kuasa atas hidupnya, apalagi terhadap gajinya. Setiap kali ia berpikir untuk meminta lebih atau mencari cara agar hidupnya lebih baik, ketakutan dan kecemasan langsung menghalanginya. Ia tahu bahwa jika ia melawan atau berusaha untuk mencari bantuan, ia bisa saja kehilangan pekerjaan, dan itu berarti kehilangan satu-satunya harapan untuk keluarganya di rumah. Setiap hari, Lestari merasa seperti terperangkap dalam sebuah jebakan yang semakin kuat, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari situasi yang menyesakan itu. Namun, di balik semua kesedihan dan rasa tertekan itu, ia tetap bertahan, karena ia tahu bahwa keluarganya menantikan kiriman uang darinya. Ia berusaha untuk tetap tersenyum meskipun hatinya penuh dengan luka, berharap bahwa suatu hari nanti, ia bisa kembali dengan membawa kabar baik tentang kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, saat Lestari sedang membersihkan halaman rumah majikan, ia secara tidak sengaja mendengar percakapan antara tetangga majikannya yang sedang berbicara tentang sebuah lembaga yang membantu pekerja migran yang mengalami kekerasan. Percakapan itu membuat hatinya berdebar kencang. Ia belum sepenuhnya memahami apa yang mereka bicarakan, tetapi ada sesuatu dalam percakapan itu yang membuatnya merasa bahwa ada harapan untuk keluar dari situasi yang semakin memprihatinkan ini. Namun, ia juga tahu bahwa mencari bantuan bukanlah hal yang mudah. Majikan yang sebelumnya tampak baik hati kini semakin menunjukkan sikap otoriter dan tidak toleran terhadap segala bentuk keluhan atau permintaan. Jika ia sampai ketahuan mencari bantuan, nasibnya bisa semakin buruk. Lestari harus berhati-hati, mencari cara untuk menghubungi lembaga itu tanpa diketahui oleh majikannya. Ia mulai merasa bahwa harapan yang selama ini ia cari mungkin sudah berada di dekatnya. Tetapi rasa takut dan kebimbangan menghalangi langkahnya. Setiap malam, ia merasa terjaga dengan ketegangan, berharap ada kesempatan untuk mencari bantuan tanpa terperangkap dalam konsekuensi yang lebih buruk. Lestari merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, meskipun ia tahu bahwa risiko yang harus dihadapinya sangat besar. Setelah berhari-hari berpikir dan merencanakan, Lestari akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang lembaga yang bisa membantunya. Ia mulai mencari informasi dengan hati-hati, menggunakan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya untuk mencari cara agar bisa menghubungi lembaga tersebut tanpa diketahui majikan. Ia merasa cemas dan takut, tetapi tekad untuk mencari jalan keluar lebih kuat daripada rasa takut yang membayangi dirinya. Suatu hari, ketika majikan keluar kota, Lestari melihat kesempatan untuk melarikan diri sejenak. Dengan gemetar, ia meninggalkan rumah dan menuju warung telepon umum yang terletak beberapa blok dari rumah majikan. Selama perjalanan menuju warung telepon, ia merasa seperti sedang menjalani sebuah misi berbahaya, di mana jika salah langkah, semuanya bisa berakhir dengan buruk.
Namun, saat ia sampai di warung telepon dan berhasil menghubungi nomor lembaga yang bisa membantunya, ia merasa sedikit lega. Suara di ujung telepon memberi harapan. Meskipun perjalanan panjang masih harus ia tempuh untuk bisa bebas dari cengkraman hidup yang menyakitkan ini. Lestari tahu bahwa ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu, dan meskipun rasa takut masih ada, ia akhirnya bisa merasakan sedikit harapan. Setelah berbicara dengan lembaga yang dapat membantunya, Lestari merasa sedikit lebih tenang, tetapi ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai menanti, dan majikan yang sangat memperhatikan setiap gerak-geriknya membuatnya merasa waspada. Meski begitu, percakapan tersebut memberi Lestari secerca harapan yang sebelumnya tidak ada. Di hati kecilnya, ia merasakan bahwa ada kemungkinan untuk melepaskan diri dari penderitaan yang selama ini ia jalani. Namun, untuk mencapai kebebasan itu, ia tahu bahwa ia harus mengorbankan lebih banyak lagi. Setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan ketegangan, karena ia merasa bahwa segala sesuatu yang ia lakukan bisa mengarah pada kegagalan. Lestari merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang tipis, di antara rasa takut akan dihukum dan harapan akan kebebasan yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Meskipun begitu, tekadnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya di kampung halaman tetap menjadi kekuatan yang mendorongnya. Ia tak bisa mundur begitu saja, bahkan jika itu berarti harus menanggung lebih banyak penderitaan. Hari-hari berlalu dengan rasa cemas yang tak bisa dihilangkan. Lestari terus menjalani rutinitasnya dengan penuh kehati-hatian. Setiap langkahnya penuh dengan ketakutan akan pembalasan dari majikan jika ia tertangkap. Keinginan untuk mencari kebebasan semakin kuat, tetapi ia juga tahu bahwa setiap upaya yang ia lakukan untuk melepaskan diri akan membawa risiko besar. Majikan mulai semakin curiga dengan perubahan sikap Lestari. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun Lestari berusaha untuk tetap tenang. Ketika majikan mulai menanyakan lebih sering mengenai pekerjaan yang sudah selesai atau belum, Lestari tahu bahwa waktunya semakin terbatas. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, Lestari merasa seperti terjebak di dalam cengkraman yang semakin kuat. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa ia tak bisa menyerah. Setiap kali ia berpikir untuk berhenti berjuang, ingatan tentang keluarganya yang menunggu di rumah membuatnya bangkit lagi. Setiap senyuman mereka, meskipun ia hanya bisa memberikan sedikit, adalah alasan utama Lestari terus bertahan di dunia yang begitu keras ini. Ia ingin suatu saat kembali ke kampung dengan kepala tegak, memberi mereka kehidupan yang layak, meskipun ia tahu perjalanan itu tidak akan mudah. Satu malam, ketika Lestari sedang beristirahat setelah seharian bekerja, ia mendengar suara pintu kamar majikan yang terbuka dengan kasar. Majikan masuk dengan wajah marah dan bertanya-tanya tentang pekerjaan yang masih belum selesai. Lestari merasa tubuhnya seperti runtuh mendengar pertanyaan itu, meskipun ia telah melakukan yang terbaik. Majikan mulai menunjukkan sikap yang lebih keras, seolah mencari alasan untuk menuduhnya tidak becus. Kata-kata kasar yang dilontarkan membuat Lestari merasa dihina dan diperlakukan seperti bukan manusia. Meskipun begitu, ia mencoba untuk tetap tenang, berusaha menahan air mata yang sudah di ujung mata. Ia tahu, jika ia mulai menangis atau menunjukkan kelemahan, semuanya bisa berakhir buruk. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Lestari merasa hidupnya tergantung pada satu keputusan besar. Apakah ia akan tetap bertahan dalam penderitaan ini, atau mengambil langkah berani untuk keluar dari belenggu yang mengekangnya? Namun, rasa takut untuk mengambil keputusan itu membuatnya semakin bingung. Ia tahu bahwa untuk bisa meraih kebebasan, ia harus mengambil langkah yang tidak mudah, langkah yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Pada akhirnya, saat tekanan semakin berat, Lestari memutuskan untuk mencari jalan keluar. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah titik balik dalam hidupnya. Suatu hari, ketika kesempatan datang, ia mengumpulkan segala keberanian yang ia miliki dan menyusun rencana untuk pergi. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil langkah pertama untuk menghubungi lembaga bantuan pekerja migran sekali lagi, berharap kali ini semuanya akan berjalan dengan lancar. Semua yang ia lakukan terasa sangat berisiko, tetapi tak ada lagi yang lebih penting selain kebebasan yang sudah terlalu lama ia impikan. Saat majikan pergi,
Lestari memanfaatkan waktu itu untuk mengambil barang-barangnya dengan cepat. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat, dan meskipun perasaan takut masih menggigit, rasa harapan lebih besar dari rasa takut. Akhirnya, ia berjalan meninggalkan rumah majikan itu, membawa harapan yang besar dalam hatinya, meskipun ia tahu perjalanan panjang dan penuh rintangan masih menantinya. Tidak ada lagi yang menghalangi langkahnya, kecuali dirinya sendiri. Dalam setiap langkah yang ia ambil, Lestari merasakan kebebasan yang perlahan mulai mengalir kembali dalam dirinya. Ia tahu, meskipun ia belum benar-benar bebas, ia sudah memulai langkah untuk menggapainya. Lestari akhirnya sampai di tempat yang aman, di mana ia bisa merasa sedikit lebih tenang. Lembaga yang membantunya segera memberikan perlindungan, dan ia bisa merasakan sebuah rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kini bisa bernafas dengan lebih leluasa, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Meski masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, Lestari merasa bahwa ia telah berhasil mengatasi ketakutan yang selama ini membelenggunya. Sambil menunggu proses lebih lanjut untuk dapat kembali ke tanah airnya, ia mulai berpikir tentang masa depan yang baru. Ia tahu, kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya masih bisa terwujud, dan perjuangannya selama ini tidak akan sia-sia. Dalam hati, Lestari merasa bangga karena telah berani mengambil keputusan yang sulit dan menyelamatkan dirinya. Ia menyadari bahwa kebebasan yang ia cari selama ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Walaupun banyak hal yang hilang dalam perjalanan itu, ada satu hal yang tak bisa dicuri oleh siapapun, yaitu harapan. Lestari percaya, masa depan yang lebih cerah sedang menantinya di depan sana, dan ia siap untuk menghadapinya. Setelah beberapa minggu tinggal di tempat perlindungan, Lestari akhirnya bisa merasakan secercah kedamaian. Proses hukum dan administrasi untuk kembali ke tanah airnya dimulai. Namun itu tidak mudah. Beberapa kali ia merasakan kelelahan, baik fisik maupun mental. Terkadang, ia merasa seperti sebuah kapal yang hanyut di tengah badai, berjuang melawan arus hidup yang terus menerpa. Namun, ia tahu bahwa kembali ke rumah adalah bagian dari kemenangan yang sangat ia tunggu-tunggu. Dalam setiap doa yang ia panjatkan, ia berharap agar keluarganya juga bisa merasakan kebahagiaan yang ia impikan. Setiap hari, Lestari berjuang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan mereka. Ia ingat betul bagaimana ia bisa tersenyum di tengah kesulitan, karena ada mereka yang selalu menunggu harapan darinya. Setiap kiriman uang, setiap lembar uang yang ia hantar ke kampung, adalah bukti perjuangannya yang tak tampak. Kini, ia semakin menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan, tidak ada yang lebih penting selain keluarga dan kebebasan. Lestari memandang ke depan dengan harapan baru, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Namun, ia juga tahu satu hal, ia tidak akan pernah menyerah lagi. Akhirnya, setelah berbulan-bulan perjuangan, Lestari mendapatkan tiket untuk kembali pulang ke Indonesia. Proses yang penuh rintangan itu terasa seperti sebuah perjalanan panjang yang penuh kelelahan. Namun ia merasa bahwa saat-saat yang berat itu akan segera berakhir. Ketika ia menginjakan kaki di tanah air, suasana hatinya bercampur aduk. Ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa, tetapi juga ada rasa cemas yang menyelubungi. Bagaimana kabar keluarganya? Apakah mereka masih menunggu? Apakah mereka akan merasakan perubahan dalam hidup mereka? Lestari berjalan menuju rumah orang tuanya dengan langkah penuh harapan. Setiap langkah terasa berat, namun ada kekuatan yang mendorongnya untuk terus maju. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya ia tiba di rumah. Ketika pintu terbuka, ia melihat wajah-wajah yang sangat dikenalnya, wajah keluarganya. Mereka tidak menyangka akan melihatnya kembali, apalagi dalam kondisi yang lebih baik. Semua air mata tumpah, dan Lestari merasa seolah-olah segala penderitaan yang ia alami selama ini akhirnya terbayar dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan kesulitan, kebersamaan dan cinta keluarga adalah tempat raman yang dapat ia tuju. Kembali di kampung halaman, Lestari merasa bahwa hidupnya mulai berubah. Tidak ada lagi keputusasaan yang menghimpit hatinya. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan untuk menghidupi keluarganya, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya.
Semua perjuangan yang ia jalani di negeri orang terasa seperti pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Kini, ia lebih menghargai setiap momen kebersamaan dan rasa syukur yang ia rasakan atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Dalam setiap usaha yang ia lakukan, ia selalu mengingat betapa pentingnya keberanian dan ketekunan. Meski jalan yang ia tempuh penuh dengan lika-liku dan penderitaan, ia tahu bahwa ada kebahagiaan yang menanti di ujung perjalanan. Keluarganya yang dahulu hidup dalam kesulitan kini perlahan-lahan merasakan perubahan. Lestari tidak hanya mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga memberikan harapan baru bagi kehidupan yang lebih baik. Dalam setiap senyuman mereka, ia bisa melihat betapa berartinya perjuangan yang telah ia lakukan. Ia merasa bahwa segala kesulitan yang ia hadapi di negeri orang tidak sia-sia. Kebebasan dan kebahagiaan yang kini ia nikmati adalah hadiah dari keberanian dan tekadnya untuk bertahan. Namun, meskipun kehidupan kembali berjalan lebih baik, Lestari tidak pernah melupakan pengalaman pahit yang ia jalani di luar negeri. Setiap kali ia melihat orang-orang yang berjuang di luar sana, hatinya terasa sakit. Ia tahu betul betapa sulitnya hidup sebagai pekerja migran yang terperangkap dalam ketidakadilan dan penindasan. Sebagai bentuk rasa syukur dan empati, Lestari mulai berpartisipasi dalam komunitas yang membantu sesama pekerja migran. Ia ingin memberikan suara bagi mereka yang tidak dapat berbicara, untuk memberikan harapan bagi mereka yang merasa terperangkap. Dalam pertemuan-pertemuan dengan sesama mantan pekerja migran, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Bersama-sama, mereka bisa berbagi cerita, saling mendukung, dan mencari jalan keluar. Lestari menjadi seorang penggerak, memberi inspirasi dan motivasi bagi mereka yang masih berada dalam jerat ketidakadilan. Ia berharap, dengan berbagi cerita, ia dapat mendorong perubahan bagi nasib ribuan orang yang berada dalam kondisi yang sama. Meskipun perjalanannya penuh dengan luka, Lestari kini bisa berdiri dengan kepala tegak, karena ia tahu bahwa setiap langkahnya membawa perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Lestari menyadari bahwa kebebasan bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang keberanian untuk melepaskan diri dari ketakutan dan kesedihan yang membelenggu hati. Ia tahu bahwa hidupnya telah melalui banyak cobaan, namun ia tidak pernah menyerah. Setiap penderitaan yang ia alami di negeri orang telah mengajarkannya untuk lebih menghargai hidup dan berjuang untuk kebebasan. Ia tidak hanya berhasil keluar dari belenggu ketidakadilan, tetapi juga memberi cahaya bagi banyak orang yang berada dalam kegelapan. Kini, ketika ia melihat kembali perjalanan hidupnya, ia merasa bangga atas segala perjuangannya. Lestari adalah bukti nyata bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, jika kita tetap teguh dan berani mengambil langkah untuk berubah, kebahagiaan dan kebebasan akan datang pada waktunya. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, namun setiap pengalaman akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia kini telah menemukan kembali dirinya yang dulu hilang di negeri orang, dan dengan itu, ia siap untuk melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya dan mereka yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, Lestari semakin memahami arti sejati dari kebebasan. Kebebasan yang bukan hanya sekadar mampu keluar dari belenggu fisik, tetapi juga membebaskan diri dari perasaan rendah diri yang selama ini ia rasakan. Setiap perjuangan yang dilalui kini menjadi bagian dari identitas dirinya. Ia telah berubah, menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil, ia mulai merasa tidak ada yang harus ditakuti lagi. Lestari tahu bahwa meskipun perjuangan untuk kebebasan itu berat, hasilnya sebanding dengan pengorbanan yang ia lakukan. Keluarganya kini bisa merasakan kehidupan yang lebih layak, dan ia tidak pernah berhenti berterima kasih atas setiap kesempatan yang diberikan kepadanya untuk memperbaiki nasib mereka. Di balik senyuman mereka, Lestari bisa merasakan bahwa harapan yang ia bawa dari negeri orang kini menjadi kenyataan. Meski banyak yang harus ia tinggalkan dan banyak luka yang harus ia sembuhkan, ia merasa puas karena ia telah mampu melakukan hal yang benar untuk dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Lestari kini menjadi simbol dari keberanian, bahwa kebebasan itu memang pantas diperjuangkan, tidak peduli seberapa besar rintangannya. Ketika Lestari melihat kembali ke belakang, ia teringat akan semua malam-malam penuh air mata, saat ia merasa terperangkap dan tak berdaya.
Setiap ingatan tentang majikan yang kasar, perlakuan tidak adil yang ia terima, dan segala kesulitan yang ia alami di negeri orang, seolah menjadi bagian dari kisah hidup yang harus ia lalui untuk menjadi lebih kuat. Kini, setiap luka yang ia alami terasa lebih ringan, karena ia tahu bahwa itu adalah bagian dari proses panjang menuju kebebasan. Setiap kali ia berbicara dengan teman-teman yang masih berada di luar negeri, ia merasa perasaan mereka begitu dekat dengan dirinya. Ia berbagi kisah dan pengalaman, memberi mereka semangat agar bisa bertahan, seperti ia dulu berjuang. Lestari merasa bahwa setiap cerita yang ia bagikan adalah cara untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun dunia ini bisa sangat keras, ada kekuatan dalam setiap orang untuk mengubah nasib mereka. Dalam perjuangannya, Lestari tidak hanya menemukan kebebasan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyebarkan harapan bagi mereka yang masih merasa terperangkap. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil, setiap suara yang ia ucapkan untuk membantu mereka, adalah sebuah kontribusi kecil bagi perubahan yang lebih besar. Lestari pun mulai merencanakan masa depannya. Ia ingin membuka usaha lebih besar, dengan memberi kesempatan bagi orang-orang yang pernah mengalami nasib yang sama sepertinya. Membangun sebuah tempat yang bisa menampung mereka yang membutuhkan, memberikan dukungan bagi pekerja migran yang ingin mencari jalan keluar dari penderitaan. Ia tahu bahwa banyak orang yang masih berada dalam keadaan yang serupa, dan ia tidak ingin mereka merasa sendirian seperti yang ia rasakan dahulu. Setiap usaha yang ia lakukan kini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membangun komunitas yang lebih kuat. Lestari berharap bahwa dengan memulai usaha ini, ia bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang ingin bangkit dan memperbaiki hidup mereka. Ia ingin memberi mereka peluang yang dulu tidak pernah ia miliki. Ia ingin setiap orang yang datang merasakan bahwa mereka memiliki masa depan yang lebih baik, tidak peduli seberapa sulitnya jalan yang harus dilalui. Dalam setiap langkahnya, Lestari ingin menanamkan semangat bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan penuh harapan dan kebebasan. Lestari menyadari bahwa meskipun hidupnya telah berubah, tantangan tak pernah berhenti datang. Hidup di kampung halaman pun tak semudah yang ia bayangkan. Namun, ia tak lagi merasa takut atau terpuruk, karena ia telah memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menghadapinya. Ia kini tahu betul bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian, namun ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Semua yang telah ia alami, baik suka maupun duka, membentuknya menjadi pribadi yang tangguh. Dan yang lebih penting, Lestari tahu bahwa dia tidak perlu berjuang sendirian. Dengan keluarga, teman-teman, dan komunitas yang mendukungnya, ia merasa lebih kuat. Kini, ia bisa menatap masa depan dengan lebih optimis, dengan tekad untuk terus memberikan yang terbaik untuk dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa perjuangannya tidak akan sia-sia, bahwa setiap langkah yang ia ambil akan membawa perubahan untuk kehidupan yang lebih baik. Lestari tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakadilan, ada kekuatan dalam setiap individu untuk membuat perbedaan. Pada akhirnya, Lestari sadar bahwa setiap tantangan yang ia hadapi, setiap kesulitan yang ia alami, telah mengajarinya sesuatu yang sangat berharga, bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri. Ia telah belajar bahwa meskipun dunia seringkali tidak adil, kita tetap memiliki kendali atas bagaimana kita meresponnya. Lestari tahu bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk mengubah hidup mereka, tidak peduli dari mana mereka berasal atau apa yang telah mereka alami. Kini, ia merasa bahagia karena ia telah mampu menemukan jati dirinya, mengatasi ketakutan yang selama ini menghambatnya, dan memberikan harapan baru bagi keluarganya serta banyak orang yang masih berjuang. Ia percaya bahwa dengan keberanian, ketekunan, dan kasih sayang terhadap sesama, setiap orang bisa meraih kebebasan yang sejati. Lestari kini memandang hidup dengan cara yang berbeda, sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan makna, yang tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dunia yang lebih baik bagi mereka yang terpinggirkan. Ia siap untuk terus berjalan, karena ia tahu bahwa kebebasan sejati datang dari kemampuan untuk melepaskan masa lalu dan terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih cerah. Demikian kisah Lestari, seorang pejuang kehidupan yang membuktikan bahwa di balik cobaan, selalu ada harapan. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk terus berjuang dan menghargai setiap langkah yang kita lalui dalam hidup.
Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena kami ingin tahu bagaimana kisah ini menyentuh hati kalian. Dan tentunya, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Tekan juga tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah video baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.